bahwa untuk ternak sistem pembesaran, jika kita tidak pinter-pinter untuk mencari pakan alternatif, dalam hal ini adalah pakan alternatif yang kandungan nutrisinya cukup untuk mereka, serta kita tidak pinter juga untuk meraciknya dengan bahan-bahan lain yang tentu saja bisa membantu mempercepat proses pertumbuhan dari ayam-ayam yang kita besarkan, maka jangan harap ya kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sobat semar ini? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Untuk menyingkat waktu, kita akan segera lanjut ke pembahasan kali ini. Banyak yang masih mengalami kerugian dalam beternak, khususnya adalah untuk pemula. Banyak sekali komentar yang mendarat pada video kita sebelumnya. Kemudian saya baca satu persatu dan pada akhirnya saya bisa menyimpulkan bahwa rata-rata yang mengalami kerugian dalam beternak ayam kampung ini, mereka adalah peternak-peternak yang tidak ada kreativitasnya sama sekali. Dalam artian mereka hanya mengandalkan pakan atau sumber pakan dari pabrikan, yang mana seperti kita ketahui bersama bahwa pakan dari pabrikan ini semakin lama semakin mahal. Sehingga ketika kita hanya bergantung kepada pakan pabrikan untuk kita beternak ayam kampung, maka yang akan terjadi, kita pasti akan bernasib sama seperti mereka-mereka yang tidak pernah mendapatkan keuntungan dari usaha ternaknya, teman-teman. Nah, oleh karena itu, jika memang dengan cara-cara lama yang selalu bergantung kepada pakan pabrikan, ternyata kita tidak pernah untung, maka langkah yang harus kita lakukan adalah kita harus meninggalkan pakan pabrikan secara perlahan. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mencari pengganti pakan dari pabrikan dengan menggunakan pakan-pakan alternatif yang kandungan nutrisinya tercukupi. Dan tentu saja bisa kita dapat dengan harga yang murah, dan kalau bisa kita harus mendapatkannya dengan cara yang gratis. Karena sumber pakan alternatif yang bisa kita dapatkan dari alam ini sangat banyak sekali, teman-teman. Saya kasih contoh adalah dari kates, teman-teman. Buah kates ini ya, mungkin banyak sekali dari teman-teman kita yang belum pernah menggunakan buah kates ini untuk pakan ternak ayam kampungnya di rumah. Padahal buah kates ini sangat bagus sekali dan kandungan nutrisinya sangat cukup sekali ya untuk keperluan dan kebutuhan ayam-ayam kita. Tinggal lagi kita hanya perlu tahu bagaimana cara mengolah buah kates ini supaya aman digunakan untuk pakan ayam-ayam kita. Karena buah kates itu sendiri mengandung getah yang nantinya akan membahayakan dari ayam-ayam kita ketika kita tidak membuangnya terlebih dahulu atau tidak menghilangkan getah ini terlebih dahulu sebelum kita berikan pada ayam-ayam kita. Dan sekedar informasi tambahan bahwa untuk menghilangkan getah yang ada pada buah kates ini, kita hanya cukup menggunakan garam kasar ya teman-teman. Nah, kemudian campurannya apa supaya buah kates ini bisa kita jadikan sebagai racikan pakan yang berkualitas ya nantinya untuk ayam-ayam kita. Jadi teman-teman tidak perlu mencampurkan ini itu ya, karena campurannya cukup dengan menggunakan dedak padi saja. Kemudian kita akan sedikit melibatkan pakan dari pabrikan, hanya beberapa persen saja, yaitu dengan menggunakan pakan pabrikan merek 152. Nah, kemudian saya akan kasih tahu lagi sama teman-teman bahwa dalam pohon kates itu tidak hanya buah katesnya saja yang bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak ayam kita. Termasuk dari daun katesnya itu sendiri sangat bagus ketika kita gunakan untuk pakan ternak ayam kampung kita, sekaligus untuk jamu dari ayam-ayam kita, teman-teman, supaya ayam-ayam kita senantiasa sehat, memiliki nafsu makan yang tinggi sehingga mereka cepat besar, teman-teman. Kemudian bagaimana cara mengolahnya? Jadi cara mengolah daun kates ini supaya aman digunakan untuk pakan ayam-ayam kita cukup menumbuknya ya, tumbuk hingga halus. Nanti kita akan campur juga dengan bahan-bahan lain.
Dan bahan lain yang bisa kita gunakan untuk campuran daun kates ini juga masih sama seperti campuran untuk buah kates itu sendiri teman-teman, yaitu dari dedak padi. Kita boleh mencampurkan pelet 152-nya lagi untuk campuran pakan dari daun kates ini, supaya nanti ayam-ayam kita bisa cepat besar. Dan itu sudah saya terapkan di peternakan saya teman-teman. Nah ini hanya dari satu pohon teman-teman. Satu pohon tapi ada 2 bahan yang bisa kita gunakan. Dan masih banyak sekali jenis pakan alternatif yang bisa kita manfaatkan dari lingkungan kita teman-teman. Di antaranya adalah dari pohon singkong. Pohon singkong ini teman-teman, selain daunnya bisa kita gunakan, terlebih dengan singkongnya. Jadi sama seperti pohon kates atau pohon pepaya. Dalam satu pohon sudah ada 2 bahan yang bisa kita manfaatkan. Berarti dengan begitu teman-teman, ketika kita memiliki pohon kates dan pohon singkong di sekeliling rumah kita ataupun di belakang rumah kita, itu artinya kita sudah memiliki bank pakan untuk ternak ayam kampung kita, ya. Karena ada 4 bahan yang bisa kita manfaatkan dari buah dan juga daun. Dan kalau ada teman-teman yang bertanya, apa mungkin satu pohon kates atau pohon pepaya itu bisa mencukupi untuk kebutuhan pakan ternak ayam kita setiap harinya? Nah tentu saja kita yang harus berpikir teman-teman, bagaimana bisa memperbanyak pohon-pohon kates di sekeliling rumah kita, yaitu dengan cara menanamnya teman-teman, supaya nanti dari pohon kates itu sendiri bisa kita jadikan sebagai bank pakan untuk ternak ayam kampung kita. Kemudian apalagi yang bisa kita tanam di sekeliling rumah kita untuk kita jadikan sebagai bank pakan untuk ternak ayam kampung kita? Masih banyak sekali teman-teman, banyak sekali. Tapi saya hanya akan memberikan 2 contoh saja, yaitu dari debok pisang. Kemudian teman-teman cukup menanam batang pohon kelor, silahkan tancapkan sebagai pagar. Nah nanti daunnya silahkan manfaatkan untuk pakan ternak ayam kampung teman-teman. Dan semua itu nanti akan kita campur tetap dengan menggunakan dedak, ya teman-teman. Karena dedaklah sebagai pakan yang memang bisa menyatukan semua jenis bahan. Khususnya adalah untuk jenis pakan dari alternatif teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu risau, tidak perlu bingung-bingung ketika teman-teman selama ini sudah mengalami kerugian. Karena mungkin teman-teman beternak dengan biaya yang sangat mahal dan mungkin teman-teman belum bisa menemukan solusi. Maka dari itu kesimpulan daripada video ini teman-teman dan teman semua, silakan tinggalkan cara-cara lama yang merugikan. Ganti dengan cara baru yang menguntungkan. Dan salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari ternak ayam kampung kita adalah dengan cara seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kita harus kreatif memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Di antaranya adalah jenis-jenis pakan yang berserak di sekeliling lingkungan kita teman-teman. Mudah-mudahan dengan cara ini kita akan bisa terlepas dari yang namanya kerugian dalam beternak ayam kampung teman-teman. Akhirnya saya harus mengakhiri dulu video ini. Mudah-mudahan sekali lagi video ini adalah video yang bisa menginspirasi serta bermanfaat, khususnya adalah untuk pemula peternak. Saya Jadi Sultan TV mohon diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali pada video-video Jadi Sultan TV berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.